Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati, mahasiswa PPG PAI Darjab Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ajaran kami nomor 1, kreatif, inovatif, mantap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Coba tangannya jangan sampai kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang memahami pesan pokok surat Atin. Sebelum kita belajar, menurut saya dulu ya. Ahmad Al-Zin Ramadan, Al-Lain Zaputra, hadir. Andia Rizkina, hadir. Arjuna Pratama, hadir. Ahmad Radias, hadir. Anjana Ria, hadir. Cecilia Apriliani, hadir. Fadila Olivia, hadir. Wanita, hadir. Rizky Dwi, hadir. Indrata, hadir. Semua ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik. Sebelum kenalan, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pesan-pesan pokok surat Atin dengan baik. Coba sebelum kita belajar, dulu katanya kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Membaca surat Atin. Sudah ada surat Atin semua ya? Coba kita baca bareng-bareng ya. Membaca surat Atin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal hamid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu
silakan dipersilakan dan silakan berjalan dulu. Kalau nggak bisa, sebisanya karena ini adalah pretest ya. Surat aktif, soalnya namanya jangan lupa ditulis kelas 4C. Surat aktif terdiri dari beberapa ayat. Isikan dengan surat aktif ayat keempat. Silakan diisi sebisanya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Adalah isikan dengan surat aktif ayat keberapa? Manusia yang bagaimana yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan berulang diri saja ya. Oke, silakan duduk di pangkas sini. Apa-apa? Baik, alhamdulillah berhasil. Kita sudah melaksanakan pretest tadi ya. Sekarang coba bukunya dibuka halaman 104. Pesan pokok surat atin. Duduk terangkan dulu, silakan diambil depan dulu. Nah, atin. Mengapa disebut surat atin? Surat atin adalah surat ke-95. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Surat atin, pesan pokok surat atin ayat 1-3. Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Namun banyak di antara manusia yang kemudian masuk ke dalam neraka karena perbuatannya. Ini mengingatkan manusia untuk selalu ingat kepadanya dan bertakwa agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Siapa saja makhluknya Allah? Coba. Ada manusia, ada hewan. Apakah semua hewan itu bentuknya sama? Tidak. Apakah tumbuhan itu bentuknya sama? Tidak. Yang sama hanya manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Lama dakwah al-insana fi ahsani taqwim. Ayat keempat bunyinya bagaimana ayat keempat? Ayat keempat, setelah itu pada ayat keempat ini Allah menyatakan ya bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan sebagai bentuk syukur atas penciptaan ini manusia harus senantiasa bersikap bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara menggunakan seluruh anggota tubuh kita itu dengan baik. Tangan gunanya untuk apa? Makan, menulis, apa lagi? Sholat. Apakah boleh tangan untuk memukul temannya? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Mulut gunanya untuk apa? Berbicara yang baik. Boleh kita berbicara apa? Tidak boleh. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Ayat yang kelima. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Manusia yang durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Ada yang mau masuk neraka? Tidak ada ya. Ada yang mau masuk surga? Nah, semuanya ingin masuk surga. Bagaimana kita bisa masuk surga? Menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum khairun mamnun fama yukadzibuka ba'du alaihissallahu bi'ahsanil. Pada ayat ke-6, ke-7 dan ke-8 isi pokok itu adalah Allah menjelaskan
bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kesalahan. Namun, orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk kebaikan akan mendapatkan pahala yang tidak akan terhapus. Dengan demikian, surat At-Tin mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas ciptaannya, mengendalikan diri untuk melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksa neraka. Jadi dalam surat At-Tin itu Allah itu sudah menjelaskan kita sebagai manusia itu sudah dikasih Allah yang lengkap, dikasih akal, dikasih pikiran, untuk apa? Untuk berpikir, dikasih anggota tubuh yang lengkap dan menggunakan yang sebaik-baiknya. Makanya Allah sudah jelaskan, apabila ada manusia yang tidak taat kepada Allah, maka dia akan meletakkan di tempat yang paling rendah. Apa itu? Baik anak-anak, untuk lebih paham lagi pesan pokok surat At-Tin, silakan lihat video yang menurut tayangan ya. Coba disimak dulu. Pesan-pesan Al-Quran dalam surat At-Tin. Sebelum masuk ke pesan pokok, mari kita cari tahu apa arti At-Tin. Mengapa disebut surat At-Tin? Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surat ini. At-Tin artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat 95 dalam Al-Quran terdiri atas 8 ayat. Surat ini turun di Mekah. Pesan pokok pada ayat 1, 2 dan 3 Allah bersumpah dengan 4 hal: pohon tin, pohon zaitun, gunung Sinai, dan kota yang aman, Mekah. Sumpah ini menunjukkan pentingnya nilai tempat dan simbol yang berkaitan dengan sejarah keagamaan dan kemanusiaan. Pada ayat 4, 5 dan 6, ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk mencapai derajat tertinggi baik dalam spiritualitas maupun moralitas. Akan kehilangan kemuliaan dan kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat, jika tidak memanfaatkan potensi terbaiknya. Ayat 7 dan 8 ayat ini mengingatkan manusia bahwa Allah Maha Adil dalam memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan setiap individu. Baik anak-anak, setelah kita melihat video tentang pesan pokok surat At-Tin, sekarang dulu bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Nanti setiap kelompok silakan tulis lagi pesan pokok dari surat At-Tin. Kelompok 1 silakan tulis pokok surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Untuk kelompok 2 menulis surat At-Tin ayat ke-4. Untuk kelompok 3 silakan menulis surat At-Tin ayat ke-5. Surat At-Tin ayat 6 sampai 7. Dan kelompok 5 menulis surat At-Tin ayat ke-8. Oke, silakan tulis kembali pesan pokok dari surat At-Tin. Ayo silakan bekerja sama kelompoknya. Ya, Mama Wis. Ya. Ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang apa pengen itu. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah ditulis semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita presentasi berkelompok, kita SBG dulu ya. Masih semangat semua ya? Coba ulur tangannya dulu. Mana suaramu? Mana semangatmu? Coba semuanya berdiri semuanya. Kamu berdiri ya ke depan. Ayo semuanya terus bergerak ya. Jangan ngantuk. Yang berdiri. Ayo
Baik, tepuk tangan untuk kelompok pesantren. Silakan lanjut untuk kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Ayo. Sini. Oke, kelompok kedua silakan sini. Ayo, silakan. Semuanya didengarkan ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan untuk sebentar. Silakan duduk untuk kelompok kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Yang lain, sangat gerakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila manusia berlaku kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun dibangkang, tidak akan menyelamatkan manusia dari azab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 4. Silakan maju ke depan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan akan kepada semua pahala yang tidak akan putus-putuskan diselamatkan dari neraka. Ayat 7. Maka apa yang mereka dustakan setiap hari kebala
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada untuk kelompok 5. Dari terima kasih. Baik dan awal setelah kita presentasi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah pesan pokok surat At-Tin adalah kita sebagai manusia sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna, maka kita harus bersyukur kepada Allah dan kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Contohnya apa? Perbuatan tercela contohnya apa? Mencuri, apa? Berkata kasar, berbohong, apalagi? Menipu, apalagi? Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau ada orang yang berbuat jelek, maka kata Allah akan diletakkan ke tempat yang biasanya yaitu apa? Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Baik, setelah ini kita asesmen formatif ya. Silakan kerjakan asesmen formatif dulu ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama dan kelasnya. Soal ini adalah semuanya. Ayo, silakan dikerjakan sih. Gimana? Ya, kerjakan dulu. Yang lain kerjakan dulu. Sudah selesai semuanya? Ayo dulu lagi ya. Mana kelompok 1? Kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah dikumpulkan semuanya ya? Sudah. Oke. Artinya tadi surat At-Tin itu surat yang berapa? Surat yang berapa? 95. Ada berapa ayat dari surat At-Tin? Apa artinya surat At-Tin? Isi pokok surat At-Tin apa? Apa isi pokok surat At-Tin? Keutamaan beriman dan beramal soleh. Baik. Oke, baik anak-anak. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang hadis tentang silaturahmi. Oke, sebelum selesai kita refleksi dulu apa yang sudah kalian tulis tadi di kelompok. Untuk kelompok 1 tadi tulis apa? Kelompok 1 tadi yang ditulis tentang apa? Pesan pokok isi ayat 1 sampai 3. Isinya tentang apa? Tentang apa? Tentang buatin, tentang zaitun, tentang apa lagi? Tugas farhati. Baik. Untuk kelompok 2 arti pikir arti alifah kalian sudah kita. Kelompok 2 tadi menerangkan tentang apa? Isi pokok surat ayat pertama. Kita manusia bertugas untuk melestarikan bumi. Kelompok 3 Aku Thomas Faiza Aulia Barat
manusia. Tadi apa? Isi pokok ayat kelima apa? Apa manusia? Apabila ada manusia yang durhaka, akan dipidana yang membandingkannya yaitu untuk mempercepat Anfal Anjima Anfal. Isi pokok ayat ke-6 dan ke-7 tentang apa? Betul, tentang orang-orang yang beriman maka akan mendapat pahala dari Allah. Dan yang terakhir setelah iman, bagaimana merasakan dan indah. Isi pokok ayat ke-8 adalah apa? Siapa hadir? Siapa? Hakim yang paling hadir itu siapa? Allah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita ucapkan bareng-bareng alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu kafaratul majelis ya. Oke, subhanallah.